Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Rival Insight. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis Bitcoin hari ini atau analisis Bitcoin sampai dengan akhir tahun atau ya analisis Bitcoin 2021 lah. Nah, langsung saja kita masuk ke advance chart dari Indodax. Nah, nanti kalau misal kalian masih nggak ngerti, kalian bisa masuk di Indodax kalian, terus kalian klik koinnya. Nah, nanti di sebelah kanan atas dari grafik ada tulisan advance chart. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian akan dibawa ke platform trading view namanya. Kemudian akan ada seperti ini. Sekarang kita melakukan analisis. Masuk ke karena si Bitcoin ini datanya ada banyak, jadi kita bisa pilih time frame yang agak lebih besar. 1D. Kita ambil akhir tahun. Oh iya, ini kalau misal saya di Bitcoin atau saat ini saya menggunakan murni dari analisis teknikal. Analisis teknikalnya di mana? Analisis teknikalnya yang saya sudah pernah, yang saya sedang buat di channel YouTube saya. Kalau misal kalian masih bingung, kalian bisa cari di channel YouTube saya dengan playlist belajar saham bagi pemula mulai dari awal atau mulai dari nol, dari A sampai Z. Seperti itu teman-teman. Kita buat pertama tuh kita buat si trendline ya, trendline up. Ini bikin apa ya, bikin merah aja, ini bikin merah biar gampang. Ini bikin agak terang lah biru, yang menandakan sebagai downtrendnya. Oke, kita lanjut. Ini kan kita sudah buat nih kayak satu uptrend, kemudian satunya downtrend. Kenapa kita buat dua? Soalnya di 2020 akhir tuh si Bitcoin merupakan uptrend sampai dengan Mei 2021. Cuma setelah Mei 2021 si Bitcoin merupakan downtrend, bukan uptrend lagi. Nah, tapi ini setelah September kan sempat naik tuh. September sempat naik. Nah, itu kita jadikan sebagai resisten yang kuat. Ini di sini. Ini adalah resisten kuat. Ini adalah resisten yang sangat kuat. Nah, ini resisten yang sangat kuat. Nah, ternyata kalau misal kita masuk ke time frame yang lebih kecil nih, ternyata si Bitcoin sudah mengalami, ini kan tadi kalau trend up itu kita warna merah kan. Nah, ternyata si Bitcoin sudah mengalami yang namanya breakout. Jadi titik tertinggi dari harga itu sudah dilewati. Nah, selanjutnya bagaimana?
Nah, selanjutnya adalah ketika harga Bitcoin, ingat nih, ketika harga Bitcoin menembus trendline yang ada di sini, atau biar gampang nih, kita bikin ini kecil, kemudian ini yang lebih medium, kemudian ini yang agak lebih besar. Nah, tapi nggak ada bedanya. Ini lebih kecil. Nah, nah ini gambar warna resisten merah sih, cuma kayak, nah ini. Nah, ini kan si Bitcoinnya kan breakout nih. Soalnya di bulan Juni akhir 2021 si Bitcoin mengalami breakout di sesi 1 nih di sini nih. Nah, ingat pelajaran pola ABC tuh di video yang di atas ini. Ini kan si breakout nih, si uptrendnya. Breakout, kemudian dia koreksi nih ke bawah nih. Dia menguji dia menguji trendline yang pertama kan. Tapi nggak berhasil masuk, kemudian dia turun, kemudian pas pullback nih namanya, kemudian dia pas pullback kembali naik ke atas, ternyata reversal di trendline 1. Nah, kemudian naik. Kemudian di suatu masa tertentu itu si Bitcoinnya turun. Nah, ini karena si titik tertingginya itu ada di sini. Tapi kenapa sih si Bitcoinnya itu turunnya itu pas di area ini nih? Turunnya tuh pas di area ini. Kenapa sih nggak di sini gitu? Nah, jika menurut analisis teknikal, ketika kita menarik garis horizontal dari kiri ke kanan, kita harus melihat pola yang namanya support become resistant, atau misal resistant become support. Biasanya sih disingkat SBR atau RBS. Nah, untuk di sini tuh ini merupakan support become resistant atau zona SBR. Nah, pas kita tarik nih, ini kita belum lihat nih yang di sini nih. Yang pas kita lihat tuh pas grafik yang setelah menembus trendline nih, trendline 1 sebagai tanda reversal validasi 1. Pas dia naik nih. Nah, apalagi dikontrol oleh channel line yang di sini kan. Cuma pas dia menembus reversal trendline 1, si channel line-nya kan belum ada nih. Ini kan channel yang kedua nih, yang medium nih kita dapat dari titik tertinggi yang ada di sini nih. Nah, berarti sebelum itu ini nggak ada, terus ini nggak ada. Yang ada tuh cuma si ini sama si ini sama ini. Nah, ini juga belum ada nih. Yang ini. Ketika dia reversal di trendline 1, pas dia naik ke atas, kita akan mencari sampai di mana sih Bitcoinnya ini. Titik tertingginya di mana sih sebelum dia balik turun kemudian naik kembali. Nah, itu kita tarik dari area RBS atau SBR. Nah, kebetulan yang di sini, titik yang ini, itu merupakan SBR. Kenapa saya bilang SBR? Support become resistant, karena pada suatu waktu tertentu atau suatu masa tertentu, khususnya yang di sini tuh di April 2021, ini merupakan support angka ini nih, angka yang ada di sebelah sana tuh. Ini. Angka ini di harga 751 juta itu merupakan area support. Nah, itu merupakan area support dari Bitcoin waktu itu. Bayangkan saja terbentuk tiga top atau sering disebut sebagai triple top. Terbentuk tiga triple top baru bisa menembus support yang sangat kuat ini. Makanya ini dinamakan sebagai support yang sangat kuat. Nah, ketika dia ditembus ke bawah nih, ketika reversal ke bawah, kemudian semakin jauh turun, nah, kemudian orang-orang menariknya sebagai area support become resistant. Kalian ditarik nih ke sini, set sampai ke sana nih. Ini kan belum ada nih. Soalnya kan baru reversal di sini kan. Set. Nah, ternyata benar saja tepat di zona SBR si Bitcoin pullback ke bawah atau pullback down ke bawah. Nah, setelah pullback down ke bawah,
Ternyata benar saja dia tidak jauh-jauh dari zona RBS di sini. Kenapa ini disebut RBS? Saya rasa kalian mengerti karena di atas tadi kan disebut support become resistant. Nah, sekarang resistant become support. Ini kan waktu periode Juni sampai dengan Agustus, area ini nih terbentuk sampai dengan lagi-lagi terbentuk sampai 3 triple top. Kemudian ditembus atau reversal naik ke atas, makanya disebut sebagai area RBS. Kemudian kita tarik nih biar gampang nih gantinya, jadi warna apa ya? Warna hijau kali. Biru. Biru nyaru sih tadi. Warna kuning. Aduh. Coklat kali. Biru muda kali. Biru muda deh. Nah, kemudian pas di sini pas reversal menembus si zona RBS, resisten become support, naik sampai pada area SBR atau support become resisten nih di sini. Nah, terus si Bitcoinnya kembali turun nih di sini nih. Turun. Nah, dia tidak jauh-jauh dari area SBR. Support become resistant. Bukan support become resistant become support. RBS. Kemudian dia naik lagi nih, bahkan menembus si zona sub. Nah, bahkan menembus si zona SBR tadi tuh, si zona support become resistant tuh. Aduh, bingung gue kebalik-kebalik katanya nih, gimana ya? Pakainya aja kali. Tulis nih biar gampang. Ini kan support become resistant. Namanya tuh zona SBR. Ini tuh zona RBS. Nah, oke. Resisten become support. Nah, kemana harga Bitcoin selanjutnya? Nah, itu kan pertanyaan yang paling penting tuh. Kemana Bitcoin sendiri? Nah, dari segi analisis teknikalnya, bahwa si Bitcoin ketika menembus trendline yang ada di tengah nih, trendline ini terbentuk dari ini nih, dari triple top atau dari top yang ada di SBR kita nih. Tarik ke bawah dari sini nih, dari bawah sini. Kemudian naik ke sini puncak RBS, kemudian di puncak SBR, tarik ke atas, dapat trendline 2. Ketika harga menembus trendline yang kedua, harga Bitcoin kemungkinan akan tidak jauh-jauh dari harga ini. Dengan syarat trendline yang kedua ini atau trendline yang di tengah ini ditembus. Aduh, gantinya gimana? Warnanya kayak hijau nih, profit gitu. Nah, setelah harga ini ditembus kembali, ini kan resisten baru kita nih. Setelah ditembus nih, nah dia akan masuk lagi ke resisten berikutnya. Tergantung di kalian mau nyebutin ini resisten 2 kayak atau misal dia ini resisten berapa kayak, intinya ini resisten berikutnya nih. Nah, ini di harga berapa ya? Ini sekitar harga 952 juta resisten berikutnya. Resisten yang terdekat adalah 870 juta. Jadi ingat tuh 870 juta sama 960 juta. Nah, jika Bitcoin menembus resisten 960 juta, nah, Bitcoin akan mencari area tertinggi berikutnya. Entah itu 1,1 miliar ke 1,2 miliar ke atau langsung 2 miliar ke. Terserah Bitcoin aja. Dia bergerak ya terserah lagi itu gitu. Nah, begitu dulu terkait dengan analisis Bitcoin tahun 2021. Emang iya ya tahun 2021? Iya sih, soalnya kan bisa berapa tahun lagi nih.
ini kan sampai sini nih, 2021 ini ganti jadi apa ya, hitam kan ya. Nah, ketika harga naik nih menembus trendline ini dia akan ke sini, ketika menembus ini dia akan ke sini. Nah, bagaimana kalau turun? Nah, kalau turun, kalau misal dia turun nih Bitcoinnya menembus area SBR, dia itu akan ke area trendline yang ini. Ini dimakan trendline baru nih, bukan trendline utama sih, tapi trendline baru yang terbentuk dari trendline utama. Nah, dia akan masuk ke sini. Ketika menembus ini, dia akan menuju ke zona RBS. Ketika masuk ke zona RBS dan menembus zona RBS, dia akan menuju ke trendline yang paling bawah. Di sini nih. Tapi kalau secara fundamentalnya masih agak jauh sih. Masih ya, kemungkinan kalau misal dia turun, dia menembus zona SBR, dia nggak jauh-jauh dari trendline baru nih. Kemudian dia pump kembali ke atas, dan harapan kita atau harapan kita bersama akan menembus target profit 1, TP1, dan menembus TP2. Nah, ini TP2. TP1 ini TP2. Oke. Oke, sekian dulu teman-teman terkait dengan analisis terkini dari Bitcoin atau analisis terkini dari pasar Bitcoin sampai dengan 2021, bahkan menurut saya sampai 2022 sih menurut saya. Ya, sekitar kuartal 1 2022 si target profit 1 atau target profit 2 kemungkinan masih agak sulit untuk di break, tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika ketika permintaan dan penawaran bergerak secara tidak wajar itu bisa dilakukan. Bahkan minggu depan juga bisa ya sih. Inti dari segala inti bahwa si Bitcoin masih dalam tren bullish atau tren naik atau tren up. Semangat untuk para pembeli Bitcoin dan para pejuang kripto. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait dengan analisis kripto, analisis forex, analisis saham Indonesia, atau terkait dengan pengetahuan seputar saham dan pembelajaran terkait dengan belajar saham mulai dari nol. Yang sekarang kalau nggak salah sudah di part 12 terkait principal fund atau teori ABC. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.